Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita dengan topik perkembangan ilmu manajemen. Ya. Ada 5 pokok bahasan yang akan kita ikuti pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan pendekatan secara universal, yaitu universal process approach. Kemudian yang kedua pendekatan secara operasional, yaitu operational approach. Yang ketiga, behavioral approach, ya pendekatan secara tingkah laku atau perilaku. Yang keempat, pendekatan sistem. Dan yang terakhir, terkait dengan pendekatan kontingensi atau contingency approach. Untuk itu, mari sama-sama kita ikuti. Pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan mata kuliah pengantar manajemen. Topik bahasan pada pagi hari ini yaitu terkait dengan perkembangan ilmu manajemen. Kita akan bahas nanti perkembangan pendekatan ilmu manajemen dari masa ke masa. Materi bahasannya yang pertama kita akan bahas terkait dengan universal process approach, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan operational approach, ya pendekatan operasi atau operasional. Kemudian behavioral approach, pendekatan secara behavior. Kemudian system approach, dan terakhir adalah contingency approach. Nah, universal process approach, ya, untuk pendekatan yang pertama ini disebut sebagai pendekatan secara umum, proses secara umum, ya. Pendekatan proses universal merupakan pendekatan yang paling tua dan paling populer dalam pemikiran manajemen. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang paling lama, ya, dibandingkan dengan pendekatan yang lain. Kemudian pendekatan ini dikenal pula sebagai pendekatan fungsional, ya. Menurut pendekatan ini, administrasi, seluruh organisasi, ya, baik organisasi pemerintah maupun swasta, besar atau kecil akan membutuhkan proses rasional yang sama. Jadi pendekatan ini berdasarkan pendekatan fungsional, ya. Artinya bahwa seorang manajer, kemudian seorang supervisor, staff merupakan struktural yang ada di dalam perusahaan. Tetapi untuk penugasannya berdasarkan fungsi yang diemban. Nah, yang berikutnya, ya, pendekatan operasional ini, ya, didasari oleh asumsi yang pertama, ya, meskipun tujuan perusahaan memiliki keragaman, namun proses inti manajemen adalah sama untuk seluruh organisasi tersebut, ya. Kemudian proses manajemen secara universal, secara umum dapat disederhanakan menjadi sekumpulan fungsi dan prinsip yang saling berhubungan, ya. Jadi ada 2 asumsi dasar, ya. Yang pertama terkait dengan tujuan perusahaan, ya. Walaupun memiliki keragaman, seperti kita tahu bahwa perusahaan itu, ya, bagaimana perusahaan mengolah sumber daya sehingga bisa menghasilkan keuntungan, ya. Selain itu, tujuan-tujuan perusahaan yang pada bahasan lalu kita bahas juga, ya. Jadi ada 7 tujuan perusahaan dalam mengolah sumber daya, mulai dari market standing, kemudian innovation, sampai dengan bagaimana memaintain masyarakat di sekitar, atau disebut dengan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat, public responsibility. Yang kedua, asumsi ini bahwa menyatakan setiap perusahaan, ya, walaupun memiliki tujuan dan pengelolaan yang sama dalam rangka mencapai profit yang maksimal, maka untuk mencapai tujuan tersebut bisa disederhanakan dengan penugasan melalui fungsi dan prinsip yang saling terkait. Nah, menurut Henry Fayol, ya, universal approach ini, ya, bisa berjalan, ya, dengan 5 fungsi manajemen, ya, bahwa ada hal yang harus diterapkan dalam melaksanakan fungsi manajemen, yaitu ada 14 prinsip. Seperti kita tahu bahwa fungsi manajemen itu secara umum biasanya ada 4, ya, planning, organizing, actuating, dan controlling, atau biasa yang disebut dengan POAC. Tapi banyak juga ahli menyatakan fungsi manajemen itu bukan hanya 4, bisa di breakdown seperti yang disampaikan oleh Henry Fayol ini, ya, yaitu planning, ya, kemudian organisasi, organizing, ya, kemudian ada staffing, penetapan tempat, kemudian ada leading, ya, ada kepemimpinan, dan yang terakhir adalah kontrol. Nah, untuk bisa menjalankan kelima fungsi manajemen tersebut dibutuhkan 14 prinsip, ya. Yang pertama, kalau kita lihat adanya pembagian kerja, ya. Jadi manajemen itu bisa berjalan, ya,
5 fungsi manajemen tersebut, ya jika di breakdown lagi maka prinsip yang harus dilakukan yang pertama adalah pembagian kerja. Kemudian adanya wewenang, ya. Jadi ada yang bertanggung jawab, kemudian ada wewenang dan seterusnya. Yang ketiga adanya disiplin, ya. Kemudian yang keempat kesatuan perintah. Ini jelas ya. Jadi perusahaan untuk bisa berjalan, manajemen bisa berjalan ya. Ada pembagian kerja, kemudian ada wewenang, disiplin, kesatuan perintah ya. Kemudian ada kesatuan arah ya. Kalau kesatuan perintah mungkin kalau kita tahu bahwa di perusahaan itu ya banyak divisi-divisi ya. Di setiap divisi itu dipimpin oleh seorang manajer. Misalkan divisi HRD maka dipimpin oleh manajer HRD. Kemudian divisi marketing dipimpin oleh manajer marketing. Divisi produksi dipimpin oleh seorang manajer produksi. Nah, masing-masing manajer itu ya memiliki kesatuan arah, kesatuan perintah ya. Agar bagaimana caranya supaya tujuan dari perusahaan ini bisa tercapai. Salah satunya pasti adalah bagaimana mendapatkan profit yang lebih dari sales yang selalu meningkat. Kemudian juga ada kesatuan arah. Kesatuan arah itu adanya tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam, meletakkan kepentingan umum dibandingkan kepentingan pribadi. Ya. Nah, yang ketujuh adanya penggajian. Ya, jadi hasil daripada pekerjaan karyawan yang produktif itu harus ada hak yang harus diberikan oleh perusahaan. Dalam hal ini adalah mendapatkan gaji ya. Kemudian yang kedelapan ada pemusatan wewenang, ada sentralisasi ya. Kemudian juga ada rantai skalar. Rantai skalar itu adalah kesatuan perintah dari atas turun ke bawah ya untuk melaksanakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Kemudian yang ke-10 harus ada keteraturan. Ya. Kemudian yang 11 harus ada keadilan ya di mana hak-hak kerja, kewajiban pekerja itu harus terpenuhi ya, harus berprinsip prinsip keadilan. Kemudian yang ke-12 itu adalah stabilitas tenaga kerja ya. Bagaimana bisa mempertahankan stabilitas tenaga kerja itu ya untuk mencapai produktivitas karyawan ya. Kemudian ada inisiatif dan yang ke-14 itu adalah menghormati korp. Bagaimana caranya karyawan itu bisa bangga terhadap pekerjaan atau institusi di mana tempat dia bekerja. Nah, ini ya 14 prinsip yang harus dilakukan ya dalam rangka menjalankan 5 fungsi daripada manajemen ya. Jadi 5 fungsi manajemen itu bisa berjalan dengan meletakkan 14 prinsip tadi yang saya jelaskan ya menurut Henry Payol. Nah, kemudian pendekatan yang kedua ya ada yang disebut dengan operational approach ya, pendekatan secara operasional. Nah, kalau kita lihat bahwa pendekatan operasional ya berawal dari industri manufaktur ya dan berkaitan dengan kegiatan manajemen perusahaan yang berorientasi pada kegiatan produksi. Jadi pendekatan operasional approach ini ya berawal dari industri manufaktur ya. Bagaimana perusahaan itu bisa melakukan kegiatan efisiensi terhadap proses produksi ya. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan efisiensi produksi ya, memangkas terjadinya pemborosan serta meningkatkan mutu. Karena bicara tentang proses produksi, maka penekanannya yang pertama efisiensi terhadap produksi ya. Kemudian bagaimana memangkas hal-hal yang tidak penting ya, mencegah terjadinya pemborosan. Dan yang paling penting kalau kita bicara produksi bahwa produk yang dihasilkan itu mempunyai kualitas yang bagus ya. Nah, kemudian tokohnya ya, operational approach ini ada 3 ya kalau kita lihat. Yang pertama adalah Frederick Winslow Taylor ya. Nah, ini tokoh yang pertama. Yang kedua adalah Frank Gilbert dan Liliana Gilbert. Ini kalau tidak salah ini suami istri nih ya, Frank Gilbert dengan Liliana ini. Kemudian ada Henry L. Gann ya. Nah, kalau kita lihat sumbangannya seperti apa para tokoh ini ya. Yang pertama Frederick Winslow Taylor itu ya, ini adalah merupakan peletak dasar pendekatan operasional ya, atau scientific management. Jadi yang pertama meletakkan pendekatan operasional ya pendekatan berdasarkan efisiensi produksi ya, yaitu adalah Frederick Winslow Taylor-nya. Nah, Taylor ya memulai gerakan scientific management ini dalam 4 bagian kajian. Yang pertama harus ada standarisasi. Ya, kalau menurut
Frederick Winslow Taylor ini ya untuk bisa menerapkan pendekatan operasional itu ya, pendekatan bagaimana mendapatkan produk-produk yang berkualitas, efisiensi, kemudian mencegah terjadi pembodoran, dia harus punya standarisasi, harus ada standarisasi. Yang kedua, studi waktu dan tugas ya. Adanya pembagian tugas, kemudian ada juga pembelajaran terkait dengan penggunaan waktu yang efisien ya. Kemudian seleksi sistematis dan pelatihan ya. Nah, seleksi sistematis dan pelatihan ini ya terhadap tenaga kerja diharapkan ya dengan adanya seleksi yang bagus, kemudian setelah mendapatkan tenaga kerja yang bagus, mendapatkan pelatihan, maka tenaga kerja tersebut akan produktif ya. Jadi kalau tenaga kerja tersebut produktif ya, kemudian dia bekerja dengan baik, maka hasil yang dihasilkan pun pasti akan berkualitas, akan bagus ya. Kemudian yang keempat pasti ada pembayaran insentif. Artinya hal ini diberikan ya apabila para pekerja sudah mencapai target maksimal ya. Kemudian hasil dari produk yang dihasilkan juga mendapatkan kualitas yang bagus. Apabila misalkan perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan yang besar, maka dikembalikan lagi dalam bentuk insentif ya kepada para karyawan. Tujuannya apa? Supaya mereka bekerja dengan produktif ya. Maka Frederick Winslow Taylor ini menyatakan bahwa pendekatan operasional ini bisa berhasil yang pertama kalau ada standarisasi ya, ada standar. Kemudian kedua ada di waktu dan tugas ya. Ketiga ada seleksi sistematis dan pelatihan, dan yang keempat adalah pembayaran insentif. Nah, kemudian yang kedua, Frank Gilbert dan Liliana Gilbert ini ya, Frank menyempurnakan studi gerak dan waktu yang menjadi sebuah sains yang eksak ya. Yang tadi ya dia menyempurnakan hasil dari yang disampaikan oleh Frederick Winslow ya. Nah, hal ini dilakukan oleh Frank dan Lilian dengan cara mempelajari setiap gerak yang dilakukan karyawan ya. Hasilnya Frank dan Lilian ini menyimpulkan bahwa ketidakpuasan kerja para karyawan bukan berasal dari sifat pekerja yang monoton, ya, melainkan karena pihak manajemen kurang memiliki perhatian terhadap para karyawan. Ya, jadi sebetulnya hasil temuan Frank Gilbert ini ya menggarisbawahi bahwa ketidakpuasan seorang pekerja itu bukan karena dia bekerja secara monoton, artinya rutinitas kerjanya itu-itu saja ya, tetapi karena pihak manajemen kurang memperhatikan terhadap para karyawannya. Maka tadi lagi-lagi Frank Winslow tadi menyatakan bahwa untuk bisa mendapatkan karyawan yang produktif itu pihak manajemen harus memperhatikan. Yang terakhir yang disampaikan bahwa apabila perusahaan itu bisa mencapai target, maka harus ada insentif yang diberikan oleh perusahaan terhadap karyawan. Supaya apa? Supaya karyawan bisa bekerja dengan baik. Nah, kemudian yang ketiga ya, Henry L. Gunn ini ya, tokoh yang ketiga ya, adalah seorang insinyur ya yang bergabung pada perusahaan Taylor ya. Kemudian sumbangannya apa? Ya, sumbangan Gunn terhadap scientific management adalah bagaimana mengembangkan suatu kepentingan yang saling menguntungkan antara manajemen perusahaan dengan para karyawan agar diperoleh kerjasama yang harmonis. Artinya bagaimana perusahaan harus berpikir win-win solution. Perusahaan bisa mendapatkan untung ya dengan penjualan yang banyak. Penjualan yang banyak itu bisa dilakukan kalau produknya berkualitas ya. Produk berkualitas itu ya bisa didapat kalau karyawannya terpuaskan. Ya, maka untuk bisa meningkatkan produktivitas karyawan ya, kemudian bisa menghasilkan produk yang bagus ya, dan produk itu bisa terjual ya, hasil dari keuntungan yang cukup maksimal yang banyak ya bisa dikembalikan lagi dalam bentuk insentif. Jadi ada win-win solution. Perusahaan mendapatkan keuntungan, karyawan juga mendapatkan hak-haknya sebagai karyawan untuk bisa bekerja dengan baik. Yang berikutnya adalah pendekatan yang ketiga, yaitu pendekatan behavioral approach ya. Ada tokohnya ada tiga ya, tokoh-tokoh dari pendekatan behavioral approach ini. Yang pertama adalah Elton Mayo ya, yang kedua Mary Parker Follett, yang ketiga adalah Douglas McGregor. Nah, kalau kita lihat ya, Elton Mayo, tokoh yang pertama terhadap pendekatan behavior ini ya, merupakan tokoh penting ya yang dianggap memberikan kontribusi yang paling besar bagi perkembangan pendekatan perilaku ya, Elton Mayo ya. Kemudian bermula dari sebuah riset ya yang dimulai tahun 1924 ya, Elton Mayo ini melakukan kegiatan riset ya. Para peneliti ingin mengetahui pengaruh berbagai kondisi kerja terhadap produktivitas karyawan. Jadi Elton Mayo ini ingin mengetahui
kira-kira yang dapat meningkatkan produktivitas kerja karyawan itu apa saja sih ya. Kemudian kondisi kerja yang dimaksud adalah tingkat penerangan di ruang pabrik. Elton Mayo hanya mengambil satu variabel ya, di mana dia meneliti hanya pada tingkat penerangan. Apakah tingkat penerangan ini bisa berpengaruh nggak sih terhadap produktivitas kerja karyawan ya? Pada penelitian ini dibentuk ya kelompok pekerja yang diuji dengan kelompok kontrol. Ada dua kelompok ya, dibuat dua kelompok. Yang pertama kelompok pekerja yang diuji, kemudian yang kedua adalah kelompok kontrol ya. Ternyata setelah dilakukan riset ya hasilnya membingungkan. Nah, ketika tingkat penerangan pada kelompok yang diuji dinaikkan ya, jadi tadi Elton Mayo hanya melihat dari sisi variabel tingkat penerangan ya. Pada saat kelompok yang diuji itu dilakukan riset terkait dengan tingkat penerangan ya, maka terjadi peningkatan produktivitas kerja yang dihipotesiskan. Artinya apabila tingkat penerangan itu dinaikkan ya, ketika tingkat penerangan pada kelompok yang dinaikkan ya, maka terjadi peningkatan produktivitas kerja. Ini sesuai dengan hipotesisnya ya. Jadi hipotesis kalau misalkan tingkat penerangan dinaikkan, maka kinerja pun akan naik ya. Tetapi ya ketika tingkat penerangan diturunkan, bahkan sampai tingkat penerangan paling minimum, produktivitas kerja kalian masih terus meningkat. Nah, ini justru menolak hipotesis. Artinya kalau yang pertama ya, kalau misalkan tingkat penerangan itu dinaikkan, maka produktivitas kerja karyawan juga pasti akan tinggi. Tapi sebaliknya, ya hipotesisnya itu kalau tingkat penerangan itu diturunkan, harusnya pekerjaannya juga penurunan tingkat produktivitas. Tapi justru hasilnya itu membingungkan. Ya, jadi menolak hipotesis yang kedua. Jadi begitu tingkat penerangannya diturunkan, tetapi kinerja para karyawan tetap produktif. Ya. Bahkan terjadi pula pada peningkatan produktivitas pada kelompok kontrol. Sama ya dua-duanya ya. Jadi pada saat tingkat penerangan itu dinaikkan, produktivitasnya meningkat. Tapi pada saat tingkat penerangan diturunkan, produktivitasnya tetap meningkat. Ya. Nah, hal ini yang membingungkan. Setelah dilakukan investigasi, ya ternyata peningkatan produktivitas karyawan, ya baik itu di kelompok uji maupun di kelompok kontrol terjadi karena apa? Karena para karyawan berinteraksi dengan para peneliti yang memperlakukan mereka dengan baik, tidak seperti melakukan perlakuan para mandor. Artinya bahwa hal ini bisa terjadi, ya padahal tingkat penerangannya diturunkan, tetapi produktivitas karyawannya masih tetap tinggi. Hal ini terjadi karena karyawan itu diperlakukan dengan baik ya. Ya, tidak seperti misalkan perlakuan para mandor ya. Artinya karena dia nyaman maka tingkat penerangan diturunkan sekalipun kalau karyawan bekerja dengan senang produktivitasnya tetap tinggi. Nah, dari sinilah Mayo dan peneliti lain menamakan efek ini sebagai Hawthorne effect ya. Jadi jika tingkat penerangan diturunkan atau dinaikkan ya maka tingkat produktivitas karyawan itu semakin tinggi. Tapi sebaliknya, jika tingkat penerangan itu diturunkan, produktivitas karyawan juga masih tinggi. Kenapa? Karena lagi-lagi kuncinya bahwa mereka bekerja karena merasa nyaman ya, terhadap para peneliti atau para atasannya ya. Tidak seperti perlakuan seperti misalkan para mandor yang mungkin bekerja apabila ada karya yang tidak bagus, maka mereka akan memarahi atau dan seterusnya ya. Nah, ini riset Mayo ini sangat berkontribusi bahwa adanya interaksi yang baik itu bisa menyebabkan produktivitas kerja karyawan itu semakin meningkat. Nah, fenomena ini membuka mata para peneliti ya dan mengambil kesimpulan bahwa peningkatan produktivitas kerja karyawan bukan hanya semata-mata diakibatkan oleh lingkungan fisik ya, tapi melainkan dipengaruhi oleh faktor manusia tadi ya. Selain bahwa lingkungan fisik itu berpengaruh ya terhadap produktivitas ya, kalau misalkan lingkungan fisiknya nyaman ya, kemudian sarana kerjanya tersedia ya, ruangannya sejuk dan seterusnya, bisa meningkatkan kerja orang. Tetapi faktor lain juga perlu diperhatikan ya. Artinya bahwa dari riset yang tadi disampaikan oleh Mayo, lingkungan fisiknya tidak nyaman, artinya penerangannya diturunkan, tapi orang masih tetap bisa bekerja dengan baik. Hal ini kenapa? Karena ada faktor manusia ya, para manajer atau para penelitinya melakukan karyawan itu dengan baik sehingga mereka dapat bekerja dengan produktivitas yang cukup tinggi walaupun lingkungannya tidak mendukung. Nah, kemudian tokoh yang kedua ya terhadap pendekatan behavioral ini adalah Mary Parker Follett ya. Salah satu kontribusi terbesar ya yang diberikan oleh Follett ini adalah
kesimpulan dari hasil observasinya bahwa kunci kinerja dari para manajer dalam pelaksanaan tugasnya terletak pada kemampuan mereka untuk melakukan koordinasi. Jadi seorang manajer yang hebat itu ya harus bisa mengkoordinasikan seluruh pekerjaannya. Artinya ada campur tangan dari manusia, human-nya ya. Maka di pokok bahasan awal itu bahwa seorang manajer itu harus memiliki 3 kemampuan ya. Kalau Anda masih ingat, yang pertama adalah technical skill terkait dengan keilmuan ya, kemudian yang kedua adalah human skill ya terkait dengan bagaimana mereka berinteraksi dengan para pekerjanya. Yang ketiga adalah conceptual skill. Seorang manajer itu harus memiliki kemampuan mengimplementasikan ide-ide yang bagus menjadi kenyataan. Nah, faktor yang diangkat oleh Mary Forker Follett itu adalah faktor yang kedua, yaitu seorang manajer itu bisa berinteraksi ya dengan baik, bisa berkoordinasi ya, bisa berkomunikasi dan seterusnya. Sehingga ini bisa meningkatkan produktivitas kerja karyawan ya. Follett juga berkesimpulan bahwa manajer lebih memerlukan upaya untuk mengkoordinasikan dan mengharmoniskan usaha yang dilakukan kelompok ya dibanding pemaksaan apalagi penyiksaan terhadap pekerja. Jadi produktivitas karyawan itu bisa dilakukan dengan baik apabila terjadi koordinasi yang baik, kemudian bagaimana menciptakan harmonisasi dalam suatu lingkungan kerja atau kelompok sehingga para pekerja merasa nyaman. Kalau mereka nyaman, pasti akan produktif. Ya. Nah, yang ketiga adalah Douglas McGregor. Ya. Nah, ini juga tokoh penting dalam pendekatan behavioral approach. Ya. Nah, McGregor ini memformulasikan teori yang terkenal. Ya. Kalau kita ingat ya, mengenai bagaimana manajer mempreskripsikan bahwa bawahannya itu ya yang dikenal dengan istilah teori X dan teori Y. Jadi McGregor ini yang mencetuskan teori X dan teori Y ya, yang mempersepsikan bahwa bawahan itu terdiri dari X dan Y. Nah, sekarang kita lihat apa sih teori X ini ya? Teori X ini menyatakan bahwa manajer beranggapan ya bahwa bawahan yang dia pimpin pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan yang mereka kerjakan dan akan berupaya untuk menghindarinya sedapat mungkin. Jadi teori X ini ya bahwa para manajer berasumsi bawahannya itu pada dasarnya itu tidak suka terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan ya dan bahkan berupaya menghindari. Ada orang yang seperti ini ya. Nah, untuk bisa berhasil apa yang harus dilakukan ya? Teori ini akan menerapkan paksaan ya terhadap karyawan yang males, kemudian menghindari pekerjaan. Maka teori ini menyarankan untuk bisa berjalan dengan baik ya, maka teori X menerapkan paksaan ya, kemudian pengarahan dan ancaman agar karyawan mau bekerja untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ya, karena X ini berperilaku negatif ya, tidak menyukai pekerjaan, selalu menghindar. Untuk bisa berhasil, maka penerapannya dengan melakukan paksaan, ya kemudian pengarahan dan ancaman. Nah, teori X berasumsi bahwa bawahannya kurang memiliki ambisi, ya, tanggung jawab dan lebih senang untuk diarahkan. Jadi orang-orang yang bertipikal X ini pada dasarnya itu dia tidak kurang berambisi ya, kemudian kurang tanggung jawab dan lebih senang untuk diarahkan. Nah, kemudian teori Y ya. Teori ini menyatakan bahwa manajer menganggap bawahannya adalah orang-orang yang menyukai pekerjaan mereka dan mereka juga akan mendapatkan kepuasan melalui pelaksanaan kerja yang baik. Artinya teori Y ini bertolak belakang dengan teori X. Kalau X itu pada dasarnya orangnya tidak menyukai pekerjaan ya dan menghindari pekerjaan yang diberikan, tetapi teori Y ini adalah kebalikan dari teori X ya, di mana orang-orang para pekerja ini menyukai akan pekerjaan mereka ya dan mereka juga mendapatkan kepuasan melalui pelaksanaan pekerjaan yang diberikan. Nah, teori ini berasumsi bahwa para bawahan merupakan orang-orang yang bisa memotivasi dirinya sendiri ya, dan bisa mengarahkan usahanya sendiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Artinya kalau mendapatkan karyawan yang memiliki teori ini lebih gampang karena mereka memang pada dasarnya menyukai pekerjaan dan mereka mendapatkan kepuasan dari apa yang dilakukan. Maka untuk bisa motivasi terus kemampuan dan meningkatkan produktivitasnya, para manajer hanya tinggal memberikan motivasi, ya. Memotivasi agar bisa bekerja dengan lebih baik lagi, ya. Karena kalau para karyawan yang sudah mempunyai teori ini akan lebih gampang diarahkan, ya. Nah, teori Y ya berasumsi bahwa
bawahannya memiliki tanggung jawab, ya, ambisi, ya, dan menggunakan imajinasi kreativitas serta keahlian mereka untuk memenuhi target pekerjaan yang telah dibebankan kepada mereka. Nah, ini teori Y ini kebalikan dari teori X. Kalau teori X tadi berasumsi bahwa orangnya tidak suka terhadap pekerjaan dan selalu menghindari, tapi kalau Y ini, ya, teori Y ini berasumsi bahwa para karyawan itu memiliki tanggung jawab, ya, kemudian memiliki ambisi, kreativitas, dan keahlian mereka untuk memenuhi target pekerjaan yang telah dibebankan. Pendekatan yang keempat ini yaitu pendekatan secara sistem atau system approach. Tokohnya adalah Chester, ya. Nah, menurut Chester bahwa organisasi sebagai suatu sistem kerjasama, ya, corporate system, ya. Corporate system merupakan suatu kumpulan yang terdiri dari komponen-komponen fisik, ya, biologis, manusia, secara pribadi dan sosial yang memiliki hubungan sistematis, ya, dan bekerja sama untuk setidaknya mencapai suatu tujuan yang jelas. Jadi di dalam sistem itu ada alat, kemudian ada komponen-komponen lain, ya, termasuk manusia dan seterusnya. Nah, sistem approach ini, ya, pemikiran manajemen modern, ya, yang sangat dipengaruhi oleh pendekatan sistem adalah pandangan bahwa organisasi sepertinya halnya manusia, ya, yang merupakan satu sistem terbuka, memiliki kemampuan untuk berpikir dan belajar, ya. Nah, artinya bahwa sistem approach ini merupakan satu rangkaian, ya, yang di dalamnya itu ada alat, ada metode, ada orang, dan seterusnya. Jadi merupakan satu kesatuan, ya. Hal ini ditujukan untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan oleh perusahaan, ya. Nah, yang kelima adalah contingency approach, pendekatan setara kontingensi, ya. Pendekatan kontingensi ini merupakan suatu upaya untuk menentukan praktik dan teknik manajerial yang paling sesuai dengan situasi tertentu berdasarkan hasil penelitian. Jadi pendekatan ini melihat dari kondisi yang terjadi pada saat sekarang. Jadi sistem akan menyesuaikan, pendekatan akan menyesuaikan dengan situasional, ya, dengan situasi yang berkembang saat ini. Misalkan sekarang ini sudah masuk ke era digital, misalkan mau tidak mau maka perusahaan harus mengikuti perkembangan teknologi digital untuk bisa bersaing dengan perusahaan yang lain. Tokoh pemikir yang memberikan kontribusi bagi perkembangan pendekatan kontingensi ini adalah Fred Lutan, ya. Jadi Lutan menyatakan bahwa munculnya pendekatan kontingensi dalam ilmu manajemen bukanlah berarti bahwa pendekatan tradisional yang mengenai manajemen adalah keliru, ya, melainkan berbagai pendekatan tradisional tersebut sudah tidak memadai lagi untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di era tahun 60-an. Artinya kontingensi ini, approach ini, pendekatan secara kontingensi ini, bahwa pendekatan ini dilakukan dengan melihat kemajuan teknologi dan zaman. Jadi pendekatan ini harus mengikuti perkembangan zaman. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan saat ini, ya, untuk bisa bersaing di dalam misalkan industri dan seterusnya, ya. Kemudian teknologi yang sekarang ini cukup berkembang pesat, maka perusahaan yang ingin menguasai pasar, ingin menang bersaing, maka dia harus mengikuti perkembangan teknologi, permintaan konsumen dan seterusnya, ya. Jadi sekali lagi bahwa pendekatan kontingensi ini adalah pendekatan, ya, yang mengikuti perkembangan zaman pada saat ini, ya. Bukan berarti bahwa pendekatan tradisional itu tidak diperlukan, tapi harus juga bisa menyesuaikan. Demikian perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan untuk mengikuti perkuliahan selanjutnya. Terima kasih. Salam. Mari sama-sama kita akhiri dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.